Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Setia Putri, nomor NIM 43040200156. Saya dari kelas 2F, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi Islam. Pengertian moderasi Islam. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa, al-wasatiyah berasal dari kata wasat, dan menurut Al-Asfahani mendefinisikan wasaton dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Moderasi Islam adalah metode pemahaman keagamaan yang menekankan sikap jalan tengah, tidak melampaui batas, dan berusaha menempatkan Islam sebagai solusi terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan menurut keadaan saat itu. Islam harus bisa menjawab tantangan modernitas yang sedemikian kompleks, tetap berpegang kepada tradisi masa lalu, dan bisa menerima nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, lahir sebuah istilah Islam Nusantara yang merupakan bentuk dari moderasi Islam di Indonesia, yaitu Islam yang damai, ramah, dan santun. Islam yang menghargai tradisi dan budaya namun teguh dalam menegakkan syariat. Islam Nusantara adalah perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa sebuah kedamaian dan kebahagiaan untuk seluruh umat di dunia. Bentuk perwujudan Islam Nusantara ini sebagai rahmatan lil alamin bisa dilihat dari kondisi sosial, budaya, dan agama di Indonesia yang harmonis dan bersatu. Islam tidak menghapus budaya lokal, namun memodifikasi sesuai dengan ketentuan syariat. Islam tidak melarang agama lain untuk berkembang, melainkan memberikan sebuah kebebasan atau toleransi. Inilah yang membedakan Islam di Indonesia dengan Islam di Arab atau Islam yang ada di belahan dunia lainnya. Islam Nusantara sebagai perwujudan moderasi Islam di Indonesia memberikan nuansa baru dalam Islam. Islam Nusantara mampu membangun sebuah keharmonisan sosial, budaya, dan agama dalam konteks keindonesiaan. Jika hal seperti ini terus dijaga dan dipelihara, bukan tidak mungkin Islam Nusantara akan menjadi kiblat baru peradaban Islam. Visi moderasi Islam. Yang pertama, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan pada aspek agama ataupun sosial. Yang kedua, mengambil jalan tengah, yaitu tidak mengurangi dan menambahi ajaran agama. Yang ketiga, berkeseimbangan, yaitu pengalaman dan pemahaman agama secara seimbang. 4. Tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. 5. Terbuka, baik dengan kelompok atau aliran-aliran lain dalam Islam maupun dengan berbagai kalangan pemuka agama non-Islam. Karakteristik moderasi Islam. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Bulughul Amal Tahqiq Al-Wasitiyah, Al-Sudais menjelaskan secara panjang lebar mengenai karakteristik moderasi dalam Islam, yaitu yang pertama, berasaskan ketuhanan atau rububiyah. Moderasi yang dibangun oleh Islam adalah moderasi yang bersumber dari wahyu Tuhan yang ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana salah satu maksud dan tujuan syariah Islam yang paling urgent, karena itu sudah paling karakteristik moderasi yang tidak lepas dari karakteristik Tuhan yang menurunkan ajaran-ajaran kesederhanaan yang dimaksud
seperti Tuhan yang bijaksana, adil, sempurna, maha mengetahui segala perkara baik maupun yang buruk, tampak maupun yang tersembunyi. Disinilah letak keistimewaan moderasi Islam yang berlandaskan kepada pondasi ketuhanan. Karakteristik yang kedua yaitu berlandaskan petunjuk kenabian. Hampir dalam segala tindakan, Nabi mengisyaratkan ajaran moderasi ajaran Islam. Kesederhanaan dalam hidup dalam artian tidak terlalu berorientasi duniawi, namun tidak meninggalkannya sama sekali adalah tauladan yang pernah dipraktekkan Nabi dalam kehidupannya. Nabi adalah orang yang paling baik takwanya, namun tidak pernah berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan puasa, tapi tidak meninggalkan berbuka jika waktunya tiba. Bangun malam atau sholat tahajud, namun tidak meninggalkan tidur dan sebagainya dari perbuatan, perkataan, maupun janji yang pernah beliau perlihatkan kepada para sahabat dan pengikutnya. Senantiasa memilih perkara yang lebih mudah ketimbang yang lebih sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupannya mencerminkan sifat tengah-tengah atau sederhana, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, kompatibel dengan fitrah manusia. Salah satu wasatiyah dalam Islam adalah selalu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah ialah potensi yang dibawa manusia sejak lahir. Sebagian ulama menyebutnya sebagai insting. Fitrah atau tabiat yang tertanam ke dalam diri manusia adalah potensi kuat, penerimaan terhadap agama yang benar yang sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia masih dalam kandungan ibunya. Ketika manusia memiliki potensi kuat atau fitrah untuk menerima agama yang benar, maka secara otomatis juga berpotensi untuk mengikuti konsep moderat dalam beragama, karena pada dasarnya salah satu tujuan syariat agama adalah menegakkan konsep moderasi dan keadilan. Nah, disinilah letak hubungan antara potensi yang sudah ada pada diri setiap insan dengan kemudahan untuk menerima konsep moderasi dalam beragama atau dalam konsep moderasi Islam. 4. Terhindar dari pertentangan. Oleh karena konsep dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia, maka tidak ada alasan lagi untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan dengan konsep yang terkait dengan keberagaman, karena konsep moderasi dalam Islam memang ajaran Allah Maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi Islam merupakan konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib. Demikian karena konsep ini bersumber dari syariat Islam yang juga baik dan sempurna. Yang kelima, bermuatan universal dan komprehensif. Konsep moderasi Islam adalah mencakup segala aspek kehidupan, baik keduniaan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, tanpa kurang sedikit pun, relevan di setiap zaman dan tempat, terhindar dari cacat dan kekurangan. Moderasi Islam juga mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, metodologi, pemikiran, dan akhlak. Yang terakhir, bijaksana, seimbang, dan bebas dari tindakan berlebihan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.